Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada dan bangun pada pagi hari ini, saudaraku. Renungan pagi KPI Maim Kaim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 atau pada tanggal 7 Sifan 5782 diambil dari kitab Bilangan 9 ayat 17 sampai 18, saudaraku. Dan sebelum kita akan membaca renungan Torah ini, saudaraku, perlu disampaikan bahwa setiap hari Sabat mingguan maupun Sabat besar, Sabat gadol dalam merayakan hari raya, renungan Torah tidak disampaikan, saudaraku. Dan saat itu kita melakukan penghormatan kita dalam kekudusan Sabat, saudaraku. Dan hari ini kita kembali mendengarkan renungan Torah, saudaraku. Yang dikatakan di ayat 17 berkata demikian, dan kapanpun awan itu terangkat dan atas kemah itu, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu berada, di sanalah Bani Israel berkemah. Atas perintah Yahweh Bani Israel berangkat, dan atas perintah Yahweh mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap berkemah. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan, perekopnya adalah tiang awan di atas tabernakel. Tabernakel sudah selesai, saudaraku, dibangun oleh bangsa Israel lewat tuntunan Bapa Yahweh yang disampaikan kepada Musa, saudaraku, atau Mose. Dan saat tabernakel sudah selesai, kemuliaan Bapa itu turun terhadap tabernakel ini dalam bentuk tiang awan pada siang hari, pagi, siang, sampai sore, saudaraku. Dan menjelang malam, tiang awan itu berubah menjadi tiang api, dan untuk menerangi tabernakel ini. Dan lewat tiang awan dan tiang api ini, saudaraku, atas kemuliaan Bapa Yahweh dan atas perintah Bapa Yahweh, maka inilah sebagai pengendali kapan bangsa Israel akan berjalan, saudaraku, untuk meneruskan perjalanannya selama 40 tahun. Saat tiang awan itu akan bergerak, berarti bangsa Israel akan mulai merapikan seluruh tenda-tenda mereka, dan tabernakel dibongkar, saudaraku. Dan mereka akan membawa tabernakel ini sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah ditugaskan dari keturunan Lewi, saudaraku. Bagian-bagian apa saja yang akan mereka bawa, dan bangsa Israel siap untuk berjalan kembali. Dan selama 40 tahun, saudaraku, bangsa Israel atas perintah Bapa Yahweh menetapkan sesuai dengan firman yang baru saja kita baca dan kita dengar, melakukan berkemah selama 42 kali, saudaraku. Tentunya dengan waktu yang tidak sama, saudaraku. Artinya dari satu titik ke titik yang lain bisa relatif, saudaraku. Jadi ada yang berbulan-bulan, ada yang bahkan mingguan, dan seterusnya, saudaraku. Namun selama 40 tahun ini, 42 kali berkemah. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Bilangan 33, saudaraku. Jadi di sana mulai dari Ramses sampai ke tepi sungai Yordan, saudaraku, saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah Kanaan. Jadi seluruhnya 42 kali, dan semua melakukan berkemah ini, berhentinya semuanya dikendalikan oleh Bapa Yahweh lewat tanda-tanda yang diberikan melalui tiang awan dan ataupun tiang api. Bila malam hari tiang api akan bergerak, artinya mereka juga harus mempersiapkan untuk berjalan kembali. Dan tiang api berhenti, maka mereka memasang kemah mereka di mana tiang awan ataupun tiang api ini berhenti, saudaraku. Dan Bapak Ibu mempunyai rancangan terhadap 42 kali ini, saudaraku. Ternyata memiliki relevansi. 42 kali berkemah ini di dalam kitab Matius, saudaraku, dapat kita lihat di Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, saudaraku, bahwa ini memiliki relevansi 42 kali berkemah terhadap generasi-generasi keturunan, mulai dari Abraham sampai Yeshua HaMashiach. Juga ada 42 generasi, saudaraku.
Dan ini dapat kita lihat di dalam Matius 1 ayat 17 sampai ayat 17-nya yang berkata demikian, saudaraku. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya adalah 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babilonia ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babilonia sampai ke Hamasya ada 14 generasi. Jadi 14 generasi ditambah 14 generasi ditambah 14 generasi semuanya adalah 42 generasi, saudaraku. Jadi mulai Abraham sampai ke zaman Yeshua Hamasya lahir ada 42 generasi, saudaraku. Memiliki relevansi yang sama dengan perjalanan bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir, dari Ramses sampai ke tepian sungai Yordan, juga 42 kali bangsa Israel berkemah, saudaraku. Dan mereka berkemah semuanya atas perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Relevansi yang sama ini bukan secara kebetulan. Inilah rancangan agenda Bapa Yahweh yang menggambarkan bahwa perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu juga menjadi gambaran tentang generasi-generasi mulai dari Abraham sampai Yeshua Hamasya, saudaraku. Karena tanah Kanaan adalah menggambarkan keselamatan itu, atau menggambarkan sesuatu negeri yang berlimpah susu dan madu, saudaraku. Dan itulah diakhiri saat kelahiran Yeshua Hamasya sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup itu, saudaraku. Dan relevansi ini memiliki benang merah yang sangat jelas. Dan inilah yang meneguhkan kita, saudaraku, bahwa sesungguhnya kitab suci kita yang kita percayain ini, saudaraku, memiliki relevansi yang sangat kuat. Mulai dari Torahnya sampai kepada Brit Kadasah ataupun perjanjian baru ini, saudaraku. Dan kita harus kuat sehingga di dalam pemahaman Torah memiliki relevansi inilah meneguhkan iman kita bahwa karya Bapa Yahweh itu memiliki karya yang begitu sempurna, saudaraku, terlebih dalam mengantarkan kedatangan Adonai Yeshua Hamasya. Biarlah ini meneguhkan kita, menguatkan kita kembali, saudaraku. Dan lewat perjalanan bangsa Israel 40 tahun yang berkemah selama 42 ini, inilah juga menjadi gambaran iman-iman orang yang percaya saat ini, saudaraku. Bagaimana sikap hati kita menjalani kehidupan ini sama seperti bangsa Israel dalam perjalanannya selama 40 tahun ini, saudaraku, yang melalui 42 kali berkemah, atau mulai Abraham sampai Yeshua Hamasya juga, bagaimana pemimpin-pemimpin generasi itu yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Dan semua menjadi gambaran dalam kehidupan rohani iman-iman orang yang percaya saat ini. Tentunya kita harus memandang ke depan, saudaraku, memiliki karakter seperti Mose yang dan yang memiliki karakter tentang janji berlimpah susu dan madu ini. Walaupun Musa tidak diizinkan Bapa Yahweh masuk ke negeri yang sudah dijanjikan itu, namun dia sebagai pemimpin suatu bangsa yang Bapa Yahweh perintahkan untuk dikeluarkan ini, bukan menjadi orang yang bersungut-sungut, saudaraku, yang melihat ke belakang kembali, melihat masa lalu kembali. Dan sama seperti banyak pada saat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun melakukan bersungut-sungut untuk ingin kembali ke Mesir, saudaraku. Dan inilah yang terjadi iman orang yang percaya saat ini. Tentunya kita sekarang yang sudah mengerti, maka kita memiliki karakter dan mental kita melihat ke depan, masa depan kita dan keselamatan kita sudah kita terima, dan masa depan kita rindu untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, dalam berjuang melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini. Kita sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasya, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman keselamatan di dalam iman kita Yeshua Hamasya sudah kita dapat, dan itu kepastian di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.